Halo, selamat datang di channel Indo History. Di video kali ini, saya akan membahas tentang PKI dan gerakan tanggal 30 September yang merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Apakah PKI benar-benar bertanggung jawab atas peristiwa tersebut? Ataukah mereka hanya menjadi kambing hitam? Mari kita simak bersama. PKI, singkatan dari Partai Komunis Indonesia, adalah partai politik yang berhaluan komunis dan Marxis-Leninis. PKI didirikan pada tahun 1920 oleh Semaun dan Darsono, yang merupakan mantan anggota Sarekat Islam. PKI sempat menjadi partai terbesar keempat di Indonesia, setelah PNI, Masyumi dan NU, dengan meraih 16,4% suara pada pemilu tahun 1955. PKI mendukung Presiden Soekarno, yang mengusung konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. PKI juga mengusulkan pembentukan angkatan kelima, yaitu angkatan bersenjata rakyat yang terdiri dari buruh, tani, dan pemuda. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketidaksetujuan dari Angkatan Darat, yang khawatir PKI akan merebut kekuasaan. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan Tanggal 30 September atau G30S. Peristiwa ini dimulai pada malam tanggal 30 September ketika sekelompok tentara yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, melakukan penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, dan Brigjen Katamso. 6 dari 7 perwira tersebut dibunuh dan dibuang di lubang buaya, sedangkan Kolonel Katamso dibunuh di Yogyakarta. Letkol Untung dan kelompoknya mengklaim bahwa mereka melakukan hal itu untuk mencegah kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal, yaitu sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, klaim tersebut tidak pernah dibuktikan. Sebaliknya, banyak bukti yang menunjukkan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. Salah satunya adalah pengakuan dari DN Aidit, pemimpin PKI, yang mengatakan bahwa ia mengetahui dan mendukung rencana Letkol Untung. Selain itu, ada juga dokumen-dokumen yang menunjukkan hubungan antara PKI dan gerakan tersebut, seperti surat-surat, telegram, dan laporan. Peristiwa G30S menimbulkan kemarahan dan kebencian dari rakyat Indonesia terhadap PKI. PKI dituduh sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, dan dianggap sebagai musuh negara dan Pancasila. PKI juga dituduh ingin mendirikan negara komunis di Indonesia, dan mengancam ideologi, agama, dan budaya bangsa. Akibatnya, terjadi penumpasan dan pembantaian massal terhadap anggota, simpatisan, dan dugaan anggota PKI di seluruh Indonesia. Penumpasan ini dilakukan oleh TNI AD dan berbagai macam pasukan. Penumpasan ini juga didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berseberangan dengan ideologi komunis, seperti kelompok Islam, tuan-tuan tanah, dan kiai. Penumpasan dan pembantaian PKI ini berlangsung dari akhir tahun 1965 hingga tahun 1966. Dengan cara-cara yang sangat kejam dan sadis. Para korban ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum yang adil. Ada yang ditembak setelah penyiksaan, banyak juga yang digorok lehernya lalu dibuang begitu saja ke sungai. Penumpasan dan pembantaian PKI ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, namun yang paling parah adalah di Jawa dan Bali. Di Jawa, penumpasan PKI terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis PKI yang kuat, seperti Solo, Madiun, Blitar, dan Banyuwangi. Di Bali, penumpasan PKI melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah, militer, polisi, hingga pemuda dan adat. Hampir seluruh anggota dan simpatisan PKI di Bali dibantai tanpa ampun, bahkan termasuk orang-orang yang tidak bersalah atau tidak terlibat. Jumlah korban tewas akibat penumpasan dan pembantaian PKI ini sangat sulit untuk ditentukan secara pasti, karena tidak ada data resmi yang akurat dan lengkap. Namun, berdasarkan berbagai sumber dan perkiraan,
Jumlah korban tewas diperkirakan antara 500.000 hingga 3 juta orang. Angka ini menjadikan penumpasan dan pembantaian PKI sebagai salah satu pembunuhan massal terbesar di abad ke-20, dan sebagai genosida terhadap orang-orang yang berhaluan komunis. Penumpasan dan pembantaian PKI ini juga berdampak pada nasib PKI sebagai partai politik di Indonesia. PKI dilarang beroperasi di Indonesia, dan semua aset dan organisasinya dibubarkan. PKI menjadi partai terlarang hingga saat ini, dan semua simbol, atribut, dan dokumen yang berkaitan dengan PKI dilarang untuk disebarkan atau dipelajari. PKI juga menjadi stigma negatif bagi siapa saja yang dianggap memiliki hubungan atau kesamaan dengan PKI, baik secara ideologis, politis, maupun kultural. PKI juga menjadi alat propaganda dan manipulasi politik bagi rezim Orde Baru, yang menggambarkan PKI sebagai musuh negara dan Pancasila, dan sebagai dalang dari semua kejahatan dan krisis yang terjadi di Indonesia. Peristiwa G30S dan penumpasan PKI juga mempengaruhi perubahan politik di Indonesia. Presiden Soekarno, yang dianggap dekat dengan PKI, mulai kehilangan dukungan dan legitimasi. Ia akhirnya digantikan oleh Jenderal Soeharto, yang memimpin operasi militer untuk mengatasi peristiwa G30S. Soeharto kemudian mendirikan Orde Baru, yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Peristiwa G30S dan penumpasan PKI menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan, kontroversi, dan trauma yang belum terselesaikan hingga kini. Apakah PKI benar-benar bersalah? Ataukah mereka hanya menjadi korban fitnah? Apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah tragedi? Ataukah sebuah konspirasi? Apakah ada kebenaran yang tersembunyi? Ataukah hanya ada versi yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena tidak adanya penjelasan yang jelas dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965 dan hari-hari sesudahnya. Versi resmi yang disampaikan oleh rezim Orde Baru adalah bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa G30S, yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mendirikan negara komunis di Indonesia. Versi ini didukung oleh bukti-bukti seperti pengakuan dari para pelaku, dokumen-dokumen, dan propaganda yang disebarluaskan melalui media, film, dan pendidikan. Namun, versi resmi ini juga dipertanyakan oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa alasan yang membuat versi resmi ini diragukan adalah: pertama, tidak adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa PKI sebagai partai politik terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan peristiwa G30S. Sebagian besar bukti yang ada hanya menunjukkan keterlibatan individu-individu yang berhaluan komunis, seperti Letkol Untung, DN Aidit, dan Sam Kamaruzaman, yang tidak mewakili seluruh anggota dan simpatisan PKI. Kedua, tidak adanya motif yang jelas dan rasional bagi PKI untuk melakukan peristiwa G30S. PKI saat itu adalah partai terbesar keempat di Indonesia, yang memiliki dukungan dari Presiden Soekarno dan rakyat. PKI juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 1966, yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh mereka. Mengapa PKI harus mengambil resiko dengan melakukan peristiwa G30S, yang justru merusak citra dan posisi mereka di mata publik? Ketiga, tidak adanya keterlibatan dari negara-negara komunis, seperti Uni Soviet dan Cina, dalam peristiwa G30S. PKI sebagai partai komunis seharusnya memiliki hubungan dan dukungan dari negara-negara komunis, yang bisa memberikan bantuan logistik, militer, dan politik. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa negara-negara komunis mengetahui atau mendukung peristiwa G30S. Bahkan, Uni Soviet dan Cina justru mengutuk peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai kesalahan fatal dari PKI. Keempat, tidak adanya kesesuaian antara tujuan dan hasil dari peristiwa G30S. Jika tujuan dari peristiwa G30S adalah untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mendirikan negara komunis, maka hasilnya justru sebaliknya.
peristiwa G30S justru memperkuat posisi Jenderal Soeharto, yang kemudian mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mendirikan Orde Baru, yang anti-komunis. Peristiwa G30S juga menyebabkan penumpasan dan pembantaian massal terhadap PKI dan simpatisannya, yang mengakhiri eksistensi PKI di Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan, banyak pihak yang mengajukan versi alternatif tentang peristiwa G30S, yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan versi resmi. Beberapa versi alternatif yang pernah dikemukakan adalah: pertama, peristiwa G30S adalah sebuah operasi intelijen yang dilakukan oleh CIA, yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI, yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Barat di Indonesia. Operasi ini melibatkan sejumlah agen rahasia yang menyusup ke dalam PKI dan TNI, dan memanfaatkan ketidakpuasan sebagian anggota PKI dan TNI terhadap situasi politik saat itu. Kedua, peristiwa G30S adalah sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto dan sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat, yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan menguasai sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Operasi ini melibatkan sejumlah anggota PKI dan TNI yang dibohongi atau diprovokasi untuk melakukan peristiwa G30S, dan kemudian disalahkan sebagai dalangnya. Ketiga, peristiwa G30S adalah sebuah operasi politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan sekelompok tokoh nasionalis, yang bertujuan untuk mengeliminasi sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan dan ideologi Soekarno. Operasi ini melibatkan sejumlah anggota PKI dan TNI yang loyal kepada Soekarno, dan kemudian dikorbankan sebagai kambing hitam. Versi alternatif ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja, karena juga memiliki kelemahan dan kekurangan dalam hal bukti dan logika. Namun, versi alternatif ini menunjukkan bahwa peristiwa G30S tidak bisa dipahami secara sederhana dan sepihak, melainkan harus diteliti secara kritis dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai sumber, sudut pandang, dan konteks. Peristiwa G30S dan penumpasan PKI adalah peristiwa yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan berbagai faktor, aktor, dan dinamika, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Peristiwa ini juga memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik bagi individu, kelompok, maupun bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun psikologis. Peristiwa ini juga menjadi sumber dari banyak trauma, luka, dan konflik, yang belum bisa diobati dan diselesaikan hingga kini. Oleh karena itu, peristiwa G30S dan penumpasan PKI membutuhkan penjelasan yang jujur, adil, dan berdasarkan fakta, yang bisa memberikan keadilan bagi para korban, kesadaran bagi para pelaku, dan rekonsiliasi bagi seluruh bangsa. Peristiwa ini juga membutuhkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan bagi para pahlawan, yang rela berkorban demi menjaga kedaulatan, persatuan, dan integritas bangsa. Peristiwa ini juga membutuhkan pembelajaran, refleksi, dan introspeksi bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terulang lagi di masa depan. Itulah video yang saya buat dengan judul PKI dan Gerakan Tanggal 30 September, Fakta atau Fitnah. Semoga bermanfaat dan menarik untuk Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.